Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya topik yang luar biasa relevan, terutama buat Anda yang menjalankan puasa, misalnya di bulan Ramadan, atau yang sekedar penasaran sama kekuatan tubuh kita sendiri. Kita mau bongkar satu pertanyaan besar. Kenapa sih puasa kering, jadi puasa tanpa makanan dan minuman sama sekali, disebut-sebut sebagai salah satu cara paling ampuh buat melawan resistensi insulin dan diabetes? Nah, misi kita kali ini adalah membedah sains di baliknya. Kita akan gali wawasan dari dua sumber utama yang kuat banget. Yang pertama, The Dry Fasting Miracle, karya Luke Coutinho dan Sheikh Abdul Aziz bin Ali bin Rashid Al-Nuaimi. Dan yang kedua, The Phoenix Protocol, dari August Dunning. Keduanya ini kasih kita peta jalan yang jelas banget tentang apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Tepat, dan kita bakal bagi jadi dua bagian besar. Pertama, kita telusuri 7 mekanisme biologis utama yang bikin puasa kering ini begitu efektif. Ini bagian kenapanya. Terus, kita masuk ke bagian yang sangat praktis. 3 kebiasaan kunci yang bisa Anda terapkan selama 30 hari buat memaksimalkan semua manfaat ini. Ini bagian gimananya? Oke, saya siap. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Begitu kita berhenti makan dan minum, apa hal pertama yang terjadi di tubuh kita yang nyambung langsung ke insulin? Hal pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah nomor 1, istirahat total bagi pankreas dan penurunan insulin yang ekstrim. Coba bayangin gini, setiap kali ada makanan atau minuman manis masuk, pankreas Anda harus kerja kan? Produksi insulin buat ngelola gula darah. Nah, di diet biasa, kita cuma mengurangi beban kerja pankreas. Tapi pas puasa kering, karena nggak ada input sama sekali, pankreas itu benar-benar berhenti kerja. Produksi insulin anjlok ke level paling rendah. Jadi ini bukan sekedar ngurangin kecepatan ya, tapi benar-benar matiin mesinnya sejenak, semacam hard reset gitu. Istilah hard reset itu tepat banget. Sumber dari The Phoenix Protocol bahkan menekankan butuh sekitar 2-3 hari puasa supaya kadar insulin itu benar-benar anjlok. Penurunan drastis inilah yang jadi pemicu utama buat serangkaian proses penyembuhan lain di tubuh. Ini langkah pertama yang krusial banget. Oke. Bikin sel-sel tubuh yang tadinya kebal sama insulin jadi sensitif lagi. Tunggu dulu, itu kan baru soal makanan. Tapi gimana dengan air? Selama ini kita selalu dengar, wah minum 8 gelas sehari itu penting buat hidrasi. Konsep puasa kering ini kedengarannya berlawanan banget. Gimana mungkin tubuh bisa bertahan tanpa air? Dan apa hubungannya sama bakar lemak? Pertanyaan Anda itu penting banget. Dan jawabannya ini membawa kita ke mekanisme kedua yang paling menakjubkan. Pembakaran lemak visceral untuk menghasilkan air metabolik. Air metabolik. Betul. Ternyata tubuh kita ini pabrik air yang canggih banget. Waktu nggak ada air dari luar, tubuh punya rencana darurat. Dia mulai bongkar cadangan energinya yang paling padat, yaitu sel lemak, terutama lemak visceral, jenis lemak bahaya yang numpuk di sekitar organ perut dan jadi biang keladi resistensi insulin. Jadi tubuh membakar lemak untuk bikin air. Gimana prosesnya? Sederhananya gini, waktu lemak dipecah jadi energi, salah satu produk sampingannya itu molekul hidrogen. Hidrogen ini kemudian ketemu sama oksigen yang kita hirup. Oke. Dan voila, terciptalah H2O atau air murni di dalam sel Anda. Ini yang disebut air endogen atau air metabolik. The Phoenix Protocol bahkan jelasin secara rinci, setiap 100 gram asam lemak yang dibakar bisa menghasilkan sekitar 115 gram air. Wow. Dan yang lebih gila lagi, proses ini membakar lemak 3 kali lebih cepat dibanding puasa air biasa. Jadi tubuh nggak cuma dapat energi dari lemak jahat, tapi juga hidrasi dari sumber yang sama. Ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Oke, jadi tubuh kita sekarang dalam kondisi kering yang terkendali dan lagi aktif bakar lemak. Apalagi yang terjadi? Saya pernah dengar peradangan itu kayak api dalam tubuh. Dan api kan butuh bahan bakar. Analogi yang bagus sekali. Dan bahan bakar utama buat peradangan itu air. Ini nyambung ke mekanisme ketiga, mematikan peradangan atau inflamasi. Resistensi insulin itu hampir selalu jalan bareng sama peradangan kronis tingkat rendah. Sumber-sumber ini pakai analogi yang kuat banget. Puasa kering itu seperti mengeringkan rawa di dalam tubuh. Mengeringkan rawa. Iya. Patogen, bakteri jahat, virus, dan sel-sel yang meradang, semuanya butuh lingkungan yang basah buat bisa bertahan dan berkembang biak. Oh, jadi alih-alih kita lawan peradangannya pakai obat dari luar, kita ubah aja kondisi internal tubuh supaya peradangan itu nggak bisa hidup. Kita hilangin mediumnya. Tepat sekali. Dengan menciptakan kondisi kekeringan sementara ini, kita bikin kompetisi air di tingkat sel. Sel-sel sehat kita itu lebih efisien dalam mempertahankan air dibanding sel patogen. Akibatnya, sel-sel peradangan itu bakal kehausan dan mati. Ini mekanisme antiinflamasi yang sangat kuat dan langsung ke akarnya. Oke, jadi kita keringkan rawa peradangan. Tapi gimana dengan kerusakan yang mungkin udah terlanjur ada di sel itu sendiri akibat peradangan dan gula tinggi selama bertahun-tahun? Apa ada semacam tim pembersih internal yang diaktifkan? Tentu ada, dan proses ini diaktifkan dengan sangat-sangat cepat waktu puasa kering. Inilah mekanisme keempat, memicu autofagi super cepat. Autofagi. Autofagi, itu secara harfiah artinya memakan diri sendiri. Ini proses daur ulang internal di mana sel-sel kita ngebongkar dan makan bagian dirinya yang udah tua, rusak, atau nggak berfungsi. Apa hubungannya dengan resistensi insulin secara spesifik? Erat banget. Coba bayangkan permukaan sel Anda punya banyak pintu buat glukosa, namanya reseptor insulin.
Nah, pada penderita resistensi insulin, banyak pintu-pintu ini yang udah kotor, berkarat, atau rusak. Jadi glukosanya susah masuk. Betul, akibatnya glukosa numpuk di aliran darah. Autofagi inilah proses di mana sel ngebersihin atau ganti pintu-pintu yang rusak ini. Hasilnya, setelah dibersihin, sel jadi jauh lebih sensitif lagi sama insulin. Glukosa bisa masuk lagi dengan lancar. Dan puasa kering memicu proses ini jauh lebih cepat dan dalam. Ini udah kedengaran canggih banget, tapi poin berikutnya ini yang buat saya paling kedengaran kayak fiksi ilmiah nih. Kedua sumber ini bicara soal kemampuan tubuh buat meregenerasi organ. Beneran puasa bisa memicu regenerasi sel-sel pankreas yang rusak? Ini memang salah satu penemuan paling transformatif. Dan ini adalah mekanisme kelima, regenerasi sel beta pankreas melalui sel punca atau stem cells. The Phoenix Protocol menjelaskannya detail sekali. Puasa yang diperpanjang, terutama puasa kering, itu akan menekan sebuah enzim di tubuh kita yang namanya PKA atau protein kinasa A. Oke, PKA. Fungsinya apa enzim ini dalam kondisi normal? Anggap aja PKA ini kayak penjaga gerbang atau rem yang di kondisi normal mencegah sel kita tumbuh dan berkembang biak terlalu cepat buat menghindari resiko kanker misalnya. Tapi saat kita puasa cukup lama, penekanan terhadap PKA ini seolah-olah melepasin rem tersebut. Ini ngasih lampu hijau buat tubuh mulai produksi sel punca baru dari sumsum tulang. Lalu sel punca ini? Sel-sel punca ini kemudian bisa jalan ke organ-organ yang butuh perbaikan, termasuk pankreas, dan berpotensi meregenerasi sel-sel beta yang rusak, sel yang tugasnya memproduksi insulin itu. Luar biasa. Jadi ini bukan lagi sekedar nyelola gejala, tapi berpotensi memperbaiki sumber masalahnya di tingkat organ. Tapi bukannya banyak masalah autoimun dan resistensi insulin ini seringkali mulainya dari tempat lain ya, yaitu sistem pencernaan. Anda menunjuk ke akar masalah yang sangat penting. Dan ini membawa kita ke mekanisme ke-6, penyembuhan lapisan usus atau gut lining repair. Banyak sekali masalah peradangan sistemik itu bermula dari kondisi yang namanya leaky gut atau usus bocor. Ini terjadi waktu sambungan antar sel di dinding usus kita merenggang. Akibatnya? Akibatnya, partikel makanan yang nggak tercerna sempurna dan toksin bisa bocor ke aliran darah. Dan kebocoran ini memicu respons imun kan? Tepat. Sistem imun kita ngelihat partikel ini sebagai penyerbu asing dan melancarkan serangan. Ini yang menciptakan peradangan di seluruh tubuh dan bisa memperburuk resistensi insulin. Nah, dengan nggak adanya makanan dan minuman sama sekali selama puasa kering, seluruh sistem pencernaan dapat waktu istirahat total. Lapisan mukosa usus punya kesempatan emas buat perbaiki dirinya sendiri. Oke, mekanisme terakhir. Dan mungkin ini yang paling dirasakan sehari-hari sama orang yang berjuang dengan pola makan. Setelah semua perbaikan internal ini, pankreas, sel, usus, gimana dampaknya ke otak kita? Kerasa lapar yang sering jadi musuh utama. Ini bagian yang nyatuin semuanya. Mekanisme ketujuh adalah riset hormon lapar, yaitu grelin dan leptin. Pada orang dengan resistensi insulin, sistem pensinyalan hormon ini seringkali kacau. Grelin, hormon lapar, terus-terusan tinggi, bikin Anda lapar melulu. Sementara leptin, hormon kenyang, sinyalnya nggak didengar sama otak. Nah, puasa kering ini secara fundamental bantu ngatur ulang sinyal-sinyal ini. Hasilnya, setelah periode puasa selesai, keinginan buat makan gula dan karbohidrat berlebih, yang kita kenal sebagai craving, jadi jauh lebih terkendali. Anda kembali megang kendali. 7 mekanisme yang kuat banget. Jadi setelah tubuh kita diriset dengan cara ini, gimana cara kita jaganya biar nggak balik rusak lagi? Disinilah 3 kebiasaan praktis yang disarankan sumber-sumber ini berperan kan? Betul sekali, teori tanpa praktek nggak akan banyak gunanya. Untuk dapat hasil maksimal dalam 30 hari, misalnya selama bulan Ramadan, fokusnya ada di 3 kebiasaan kunci. Kebiasaan pertama adalah terapkan circadian rhythm fasting atau jendela makan sesuai ritme matahari. Aturannya kedengarannya simpel. Makan sahur sebelum matahari terbit, dan buka puasa pas matahari terbenam. Tapi apa kunci terpentingnya di sini? Kunci terpentingnya, dan ini yang sering dilupakan banyak orang, adalah jangan makan apapun di malam hari setelah makan malam atau iftar Anda selesai. Oh, jadi bener-bener berhenti total ya? Iya, kasih jeda total. Ini bukan cuma aturan makan, ini soal menyelaraskan siklus puasa dengan jam biologis tubuh. Saat Anda tidur, tubuh itu nggak mau diganggu sama proses pencernaan yang berat. Dengan nggak makan di malam hari, semua energi tubuh bisa difokuskan sepenuhnya buat proses perbaikan seluler yang udah kita bahas tadi. Semuanya jalan dengan efisiensi maksimal. Masuk akal. Ini bawa kita ke kebiasaan kedua yang sering jadi jebakan. Kita udah berhasil puasa seharian, terus pas buka puasa, kita balas dendam dengan yang manis-manis. Kebiasaan kedua, buka puasa tanpa gula buatan. Ini krusial banget. Jangan sampai semua manfaat puasa belasan jam hilang sekejap karena lonjakan insulin yang ekstrim. Buku The Dry Fasting Miracle nyaranin pola yang bijak. Bukalah puasa dengan air putih, buat rehidrasi. Terus lanjut dengan beberapa butir kurma, ini gula alami yang ada seratnya, jadi pelepasannya lebih lambat. Baru setelah itu, lanjut dengan makanan utuh atau whole foods. Jadi yang harus dihindari mutlak itu apa aja? Jauhi sirup manis, jus kemasan, minuman bersoda, gorengan tepung, kue-kue, atau makanan olahan lainnya pas berbuka. Tujuannya adalah jaga insulin tetap landai dan stabil. Jangan batalkan riset yang udah susah payah terjadi. Oke. Dan yang terakhir, kebiasaan ketiga.
Ini mungkin yang paling menantang buat banyak orang, termasuk saya. Rasanya ngemil sedikit antara makan malam dan sahur itu nggak apa-apa. Kebiasaan ini adalah eliminasi total ngemil atau snacking. Ngemil sekecil apapun itu, sepotong biskuit, segenggam keripik, bahkan secangkir teh manis, itu akan memicu pankreas Anda buat produksi insulin. Jadi, setiap camilan, sekecil apapun, bakal menghentikan kondisi bakar lemak dan penyembuhan itu. Tepat. Tujuan kita selama 30 hari ini adalah jaga frekuensi lonjakan insulin seminimal mungkin. Dengan cuma makan 2 kali, Anda kasih jeda yang panjang banget buat tubuh kembali ke kondisi rendah insulin, di mana proses perbaikan seluler yang ajaib itu bisa terjadi secara optimal. Jadi, setelah kita kupas semua ini, kesimpulannya jelas banget. Puasa kering itu bukan sekedar nahan lapar dan haus secara pasif. Ini sebuah tindakan aktif untuk menyalakan serangkaian program penyembuhan internal yang sangat kuat, yang emang udah tertanam di DNA kita. Sebuah jeda total di mana kecerdasan alaminya bisa ngambil alih buat memperbaiki, membersihkan, dan meremajakan diri dari tingkat seluler. Dan ini mungkin menimbulkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Apa itu? Di dunia yang serba konsumtif dan serba instan ini, di mana kita selalu diajarin buat nambah sesuatu dari luar, nambah suplemen, nambah obat, kemampuan penyembuhan bawaan apalagi yang mungkin udah kita lupa cara mengaktifkannya, hanya dengan mengurangi atau memberi jeda. Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini.